Pecahan senilai. Sekarang kita belajar tentang menentukan pecahan senilai. Pecahan senilai dapat dicari dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan perkalian. Jadi menentukan senilai nanti bisa kita cari dengan perkalian. Yang kedua dengan apa? Yang kedua adalah dengan cara pembagian. Oke, masih ingat pada saat pertemuan yang pertama kemarin, pecahan itu ada dua macam. Yang pertama A per B. Jika Pak Wanda punya A per B, maka hasilnya adalah A ini disebut dengan pembilang. Sedangkan B ini disebut dengan penyebut. Masih ingat anak-anak ya? Oke, sekarang kita lanjut. Jika sekarang Pak Wanda punya bilangan, sekarang yang kita bahas adalah dengan cara perkalian. Seandainya sekarang Pak Wanda punya bilangan 2/4, berapakah pecahan senilai dari 2/4? Maka caranya adalah kalikan bilangan yang sama. Jika mau dikalikan 2, maka yang atas ini dikalikan 2, yang bawah juga dikalikan 2. Artinya bagaimana? Maka di sini 2/4 dikali 2/2. Artinya 2 kali 2 berapa? 4. Oke. 4 kan ini kali ini ya. Kemudian 4 kali 2 berapa? 8. Maka 4/8 adalah pecahan senilai dari 2/4. Contoh lagi sekarang. Misalnya Pak Wanda punya angka 4/3. Berapakah 4/3 pecahan senilainya? Maka jika kita kalikan 2 lagi, 4 kali 2 per 2-nya 3 kali 2 sama dengan 4 kali 2 berapa? 8 per 3 kali 2 berapa? 6. Oke, pinter nggih. Jadi pecahan senilai ini diperoleh dengan dari 2 kali 2 kali 2. Jika pembilangnya kalikan 2, maka penyebutnya harus sama-sama dikali 2. Dan ini tidak boleh dipisah, harus sama. Jika yang atas dikalikan 3, maka yang bawah dikalikan 3. Jika yang atas dikalikan 4, maka pembilang di bawahnya dikalikan 4. Sekarang kita lanjut lagi nggih. Misalkan sekarang carilah 2 pecahan senilai. Misalnya Pak Wanda punya angka 2/3. Maka kita cari yang sama dengan ini tadi, sebanyak 2 misalkan. Sekarang berarti caranya bagaimana? 2/3. Misalnya kita kalikan 3, maka di sini kali 3, yang bawah kali 3. Berapa? 2 kali 3 berapa? 6. 3 kali 3 berapa? 9. Ketemu 1. Oke. Sekarang yang kedua. Kan ini adanya kan 2, maka yang kedua lagi. Kalikan berapa lagi? Misalnya kalikan 2, boleh kalikan 2. Maka 2/3 dikalikan 2/2. Oke kan? Kalau yang atasnya 2, maka yang bawah 2. Kalau yang ini tadi atasnya 3, maka kalian 3. Maka 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 2 berapa? 6. Nah, ketemu kan? Berarti 2 pecahan senilai. Bisa diteruskan lagi? Bisa. Ya. Jadi contoh lagi sekarang. 2/3. Setelah yang kalikan 3, kalikan 4, Pak. Boleh kalikan 4. Ini 4, ini 4, ya kan? 2 kali 4 berapa? 8. 3 kali 4 berapa? 12. Sudah 3 pecahan senilai. Paham ya anak-anak? Mudah kan? Ya. Oke, mudah kan? Kita lanjut sekarang. Kita ulangi lagi sekarang dari yang perkalian biar sampean semakin paham nggih. Contoh sekarang di soal, misalkan sebutkan, hitunglah 3 pecahan senilai. Ya, berarti yang dicari berapa? 3 pecahan kan nggih. Maka misalnya sekarang soalnya 1/4. Maka yang pertama adalah 1/4 dikali berapa kali 2 dulu? 1 kali 2 berapa? 2. Terus 4 kali 2 8 nggih. Ketemu 1. Lagi 1/4 kali berapa lagi, Pak? Terserah yang bisa dikalikan sama. Sekarang kita kalikan 3. Oke, kalikan 3.
maka di sini kali 3. Yang atas kali 3, yang bawah kali 3. Pokoknya inti dari pecahan senilai dengan perkalian adalah jika yang pembilang dikalikan 2, maka yang bawah dikalikan 2. Kalau yang pembilangnya dikalikan 3, maka penyebutnya kalikan 3. Intinya harus sama perkaliannya. Tidak boleh loh ya. Di atas kalikan 2, yang bawah kalikan 3, itu tidak boleh. Namanya bukan pecahan senilai. Oke. Kalau namanya pecahan senilai itu berarti yang atas kalikan 3, yang bawah juga harus kalikan 3. Pak, misalnya yang atas kalikan 9, Pak, yang bawah berapa? Yang bawah berarti ya kalikan 9 juga. Oke. Coba kita hitung ini. 1 kali 3 berapa? 3. 4 kali 3 berapa? 12. Ketemu ya. Terus habis 3 berapa? 4 sekarang. 4. 1/4 dikali 4. Berarti ini 4, ini 4. 1 kali 4 berapa? 4. 4 kali 4 berapa? 16. Ketemu. Hitunglah 3 pecahan. Maka 1. Ini yang pertama senilai dengan 1/4. Yang ini 2. Yang ini 3. Pinter. Oke, jadi sampean bisa menghitung pecahan senilai itu dengan cara mengalihkan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebut. Sebelum nanti kita lanjutkan lagi, jika nanti ada pertanyaan silakan tanyakan di grup WA. Nanti Pak Wanda akan sebisa mungkin menjawab. Nggih. Jadi sampean harus belajar tetap, jangan hanya minta dikerjakan sama orang tua. Jadi harus hitung sendiri nggih. Yang terpenting sampean sekarang harus hafal dulu tentang perkalian karena sudah kelas 4 bukan kelas 1 lagi. Jadi sudah harus hafal yang namanya perkalian. Oke anak-anakku. Sekarang kita lanjut cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan pembagian. Pak, pembagian itu bagaimana Pak caranya Pak? Hampir sama dengan perkalian, cuman kalau pembagian kita harus menghitung dulu. Bilangannya penyebut atau pembilangnya bisa tidak dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, sekarang ada soal 9/18. Pak, dibagi 2 bagaimana? Sekarang kita lihat 9 dibagi 2. Ini kan per 18, ya. Ini dibagi 2. Syaratnya kan harus sama pembilang dan penyebut. Ini dibagi 2, ini dibagi 2. 9 dibagi 2 bisa enggak? Enggak bisa, kan malah hasilnya koma. Pecahan enggak boleh ada koma, berarti enggak bisa ya. 18 bagi 2 bisa 9. Jadi ini tidak boleh karena ini salah. Jadi kalau pembagian salah satu saja tidak bisa dibagi, maka tidak bisa diteruskan. Maka kita cari bagi berapa lagi yang terdekat. Kita hitung lagi 9/18. 9/18 bagi 3 misalkan. Bagi 3. Oke, bagi 3. Nah 9 bagi 3 berapa? 3. 18 bagi 3 berapa? Nah, maka hasilnya berhasil ya 3/6. Artinya bilangan ini tadi bisa dibagi dengan 3. Saya ulangi lagi. Jika ada pecahan misalkan 2/8, maka harus kita cari yang bisa dibagi 2, yang bisa dibagi 8. Bilangan yang bisa membagi 2 dan yang bisa membagi 8. Contoh, 2 dibagi berapa bisa hasilnya? Bagi 1, nggak bisa kan? Maka dibagi 2. 8 bagi 2 bisa? Bisa. Maka ya caranya 2/8 dibagi, ini dibagi 2, maka yang bawah dibagi 2. Maka 2 bagi 2 berapa? 1. 8 bagi 2 berapa? 4. Maka ketemulah pecahan senilainya adalah 4. Oke. Sekarang ada lagi contohnya sekarang. 4/10. Maka bilangan berapa yang bisa membagi 4 dan bisa membagi 10? Bagi 2. 4 bagi 2 bisa? Bisa. 10 bagi 2 bisa. Maka caranya adalah 4 dibagi 2. Maka yang bawah 10 ya harus dibagi 2. Berarti berapa 4 bagi 2? 2. 10 bagi 2 berapa? 5. Ketemulah pecahan senilainya. Oke. Lagi sekarang misalnya ada 5/10 misalkan. Berarti dibagi berapa? Bagi 2 bisa nggak? 5 bagi 2 bisa? Nggak bisa. 5 kan nggak bisa dibagi 2. Maka harus bagi 3. 3 bisa? Nggak bisa. 4 nggak bisa. 5. Berarti bagi 5. Artinya 5/10
Yang atas dibagi 5, yang bawah dibagi 5. Ketemu berapa? 5 bagi 5 berapa? 1. 10 bagi 5 berapa? 2. Maka hasilnya 1/2. Oke, paham anak-anak? Lanjut sekarang. Sekarang Pak Wana punya bilangan 6/12. Maka dibagi berapa? Agar bisa sama-sama dibagi, maka dibagi berapa? 2 dulu. 6 bagi 2 berapa? 3. 12 bagi 2 berapa? Ayo, 6. Oke, hasilnya Pak, bisa dibagi lagi Pak? Bisa bagi 3? Bisa. Maka 6/12. Yang ini bagi 3, yang bawah bagi 3. Berapa 6 bagi 3? 2. 12 bagi 3 berapa? 12 bagi 3? 4. Ketemu 2/4. Bagi 4 Pak, bisa? Enggak bisa. 6 kan enggak bisa dibagi 4. Meskipun 12 ini dibagi 4 bisa ya. Paham ya? Jadi sudah berhenti di sini. Beda dengan perkalian urut, kalikan 2, kalikan 3, kalikan 4. Yang penting pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama. Nggih. Kalau pembagian itu harus bisa membagi dua-duanya, baik pembilang ataupun penyebut. Paham nggih?